wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bu absen dulu ya. Anissa Trihapsari, Hadir. Suci Safitri, Hadir. Melisa Utami. Hadir. Oke, Ibu bakal melanjutkan materi yang kemarin ya, tentang aspek-aspek kemujizatan Al-Quran. Yang penting boleh ditulis. Secara garis besar itu ada dua. Ibu akan jelasin yang secara bahasanya. Al-Quran dalam uslubnya yang menakjubkan mempunyai beberapa keistimewaan. Di antaranya, yang pertama, kelembutan Al-Quran secara lafaz yang terdapat dalam susunan suara dan keindahan bahasanya. Yang kedua, keserasian Al-Quran baik untuk awam maupun kaum cendekiawan, dalam arti bahwa semua orang dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran. Yang ketiga, sesuai dengan akal dan perasaan, di mana Al-Quran memberikan doktrin pada akal dan hati, serta merangkum kebenaran dan keindahan sekaligus. Yang keempat, keindahan dalam kalimat serta beraneka ragam bentuknya, yaitu satu makna diungkapkan dalam beberapa lafaz dan susunan yang bermacam-macam yang semuanya indah dan halus. Yang kelima, Al-Quran mencakup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global dan bentuk yang terperinci. Yang keenam, dapat dimengerti sekaligus dengan melihat segi yang tersurat yang dikemukakan. Di samping itu, hal ini yang dapat dicatat dari kemujizatan Al-Quran dari aspek bahasa adalah ketelitian, kerapihan, dan keseimbangan kata-kata yang digunakannya. Hal itu dapat dilihat pada bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama, ketelitian dalam pengungkapan kata-kata. Suatu surat yang diawali dengan huruf-huruf tertentu, di dalamnya selalu terdapat bahwa huruf-huruf itu dalam jumlah rata-rata lebih banyak berulang jika dibandingkan dengan huruf-huruf lainnya. Misalnya dalam surat Qaf, dapat ditemukan huruf Qaf berulang-ulang dalam jumlah rata-rata lebih banyak dari jumlah huruf lainnya. Yang kedua, demikian pula dengan huruf alif dan lam dan mim yang mengawali surat Al-Baqarah. Jumlah masing-masing huruf tersebut ternyata lebih banyak daripada huruf-huruf yang lain. Huruf alif berulang sebanyak 4.592 kali, huruf lam berulang sebanyak 3.204 kali, huruf mim berulang sebanyak 2.195 kali. Coba Suci sebutkan, huruf alif berulang berapa kali tadi? Berapa kali tadi? Didengerin ya, jangan bengong. Selanjutnya misteri angka 19. Pada sisi lain dapat dilihat pula kerapihan penyusunan kata-kata itu angka 19, yakni jumlah huruf yang terdapat pada kalimat basmalah. Lalu yang selanjutnya, mukjizat nabi-nabi kemarin udah Ibu jelasin ya. Yang selanjutnya, keontentikan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan akan senantiasa menjaga atau memelihara kesucian, kemurnian, dan keontentikan kitab suci Al-Quran. Hal ini dapat dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sejak diturunkan hingga akhir zaman, kelak kemurnian dan keautentikan Al-Quran akan senantiasa terjaga. Hal ini disebabkan karena kemukjizatan yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, baik dari aspek bahasa dan uslubnya maupun dari aspek isi kandungannya, yang memang terbukti tak satupun manusia yang dapat meniru atau mendatangkan semisalnya. Lalu tantangan Al-Quran diberikan secara bertahap, yakni sebagai berikut.
Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Hal ini terkandung dalam Quran Surat At-Tur ayat 33-34 yang artinya, ataukah mereka berkata, dia, Muhammad, rekan-rekannya, tidak merekalah yang tidak beriman, maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya, Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Lalu, Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surah semisalnya. Hal ini terkandung dalam Quran Surat Yunus ayat 38 yang artinya, apakah pantas mereka mengatakan dia, Muhammad, yang telah membuatnya, katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Lalu Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan satu surah saja semisal Al-Quran. Hal ini terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Dari ketiga tantangan tersebut terbukti bahwa ternyata tidak ada yang dapat mendatangkan atau membuat yang serupa dengan Al-Quran. Oke, Bu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Sana lagi, Re. Materi selanjutnya akan disampaikan minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.